kita manajemen time management krisis mungkin lebih kepada merasa gagal mengelola waktu. Saya rasa itu yang mungkin saya komentari. Kepada yang mahasiswa yang merasa gagal dalam mengatur waktu, ya, izinkan saya menyampaikan yang pertama, Anda tidak sendirian, ya, dan itu bisa diubah, ya, itu bisa diubah. Apakah itu karena kebawa dari kebiasaan SMA dulu, itu bisa diubah. Apakah karena kebiasaan menunda, itu bisa diubah. Kemudian ambil langkah kecil, ya, ambil langkah kecil itu artinya mulailah dari memilah aktivitas. Dahulukan aktivitas yang prioritas meskipun dia belum mendesak. Nah, jadi sudah tahu kita nih ada CCR, ya kan, dikasih di pertemuan ini dan bisa dikerjakan sekarang, gitu kan. Kenapa harus minggu depan? Dan fokus saja pada melakukan yang bisa dilakukan. Jangan coba menjadi orang lain melakukan yang tidak bisa dilakukan. Saya rasa demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Ruang Bicara hari ini. Perkenalkan, saya Fahrul Roja Rafiq Saragi. Kali ini kita akan membahas topik pembicaraan yang sangat sering dialami oleh mahasiswa, yaitu time management krisis. Ya, seperti biasa, semoga teman-teman sehat selalu, dilindungi Yang Maha Kuasa, dan harus tetap semangat perkuliahannya. Kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh bintang tamu spesial kita, yaitu Rizky Habibi, SPD MC, dosen dari jurusan matematika, dan juga beliau aktif berorganisasi dari dulu sampai sekarang. Halo Pak, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah, sehat. Baik, sehat ya Pak? Sehat. Jadi kegiatan selain mengajar, kalau boleh tahu apa tuh Pak? Selain mengajar, ya kegiatan di organisasi juga ada di luar kan. Kemudian juga sebagai konsultan pendidikan di beberapa sekolah dan juga menjadi narasumber di beberapa pelatihan yang diundang oleh Binas. Berarti topik kita nih masuk berarti ya Pak, sama pengalaman Bapak? Ya, mudah-mudahan. Amin. Baik Pak, sebelum kita masuk ke pengalaman dan tips dari praktis Bapak, kita mulai dari hal mendasar dulu Pak. Tadi kan kita judul kita time management krisis. Kalau dari Bapak sendiri itu apa sih Pak time management krisis itu Pak? Ya, kalau saya menyebut time management krisis itu sebenarnya kondisi di mana tugas, aktivitas kita dan energi kita itu tidak seimbang. Mana ya bentuknya kerja menumpuk, banyak yang harus dikerjakan, tapi waktunya sudah deadline, serasa waktu itu sangat kurang, gitu ya. Kalau wujudnya di perguruan tinggi, ya biasanya kalau mahasiswa menghadapi tugas yang deadline tapi waktunya sudah deadline semua, gitu ya, dan harus selesai, gitu. Nah, jadi sebenarnya masalahnya ada pada manajemen waktunya, itu menurut saya. Jadi poinnya itu manajemen waktunya ya Pak? Manajemen waktu. Nah, terkait tadi Pak, sudah tahu lah time management krisis ya kan Pak. Jadi kita bicarakan di jurusan kita nih Pak, jurusan matematika. Jadi Bapak melihat nggak fenomena ini di kalangan mahasiswa, terutama jurusan matematika UNIN ini Pak? Ya, kalau di kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa matematika ya, ini terlihat ketika di kelas ada yang tidak fokus belajar, mungkin karena banyak begadang. Kemudian tugasnya yang memang deadline, ada juga yang meminta waktu tambahan, gitu ya. Harusnya tugas diberikan di pertemuan 1, dikumpul di pertemuan 12, tapi minta diundur, gitu. Nah, di pertemuan 12 minta diundur. Nah, jadi itu sering terlihat fenomenanya. Tetapi menurut saya itu bukan karena tidak pintar ya. Kalau matematika itu pintar-pintar, hanya memang kembali kemampuan manajemen waktunya yang mungkin masih belum pada level yang diupgrade. Tugas tiba-tiba begitu banyak, tapi kemampuan manajemen waktunya tidak meningkat, kira-kira begitu. Kalau dari situ kan Pak, tadi Bapak sudah tahu, berarti kan pengalaman Bapak pernah di peranasan ini kan Pak, dari kami, tidak seperti kami ini lah dulu di mahasiswa. Nah, pernah nggak Bapak mengalami masa ketika pekerjaan itu terasa menumpuk dan
waktu itu seolah-olah kayak cepat kali gitu Pak. Pernah nggak tuh Pak? Oke, kalau saya sendiri sebagai dosen tentu pernah mengalami. Ada saya juga tidak sedikit melewati minggu yang isinya harus ada jadwal mengajar yang banyak, kemudian ada rapat, lalu ada pertemuan-pertemuan lain yang harus dikerjakan, ada artikel yang harus ditulis, ada proposal yang harus dibuat. Nah, dalam konteks waktunya juga sudah mendesak gitu ya. Nah, yang saya lakukan tentu pertama lakukan breakdown. Breakdown itu tuliskan dulu apa yang memang harus kita kerjakan. Nah, kita daftar aja dulu, kita daftar apa yang mau dikerjakan, yang deadline itu. Setelah kita tuliskan, jadi jangan bermain kepala. Saya sukanya menuliskannya. Lalu setelah saya tuliskan, baru kita lihat mana yang memang benar-benar prioritas dari segi kekritisan waktunya, mungkin harus nanti malam atau harus besok selesai. Lalu ubah menjadi langkah-langkah kecil. Misalnya seperti kalau mau menulis artikel, saya ya sebagai dosen mau menulis artikel, jadi menulis pekerjaan itu tidak dengan menulis artikel gitu, nggak begitu, itu terlalu kompleks kan. Ya untuk menulis artikel mungkin menggali idenya dulu, lalu mencari referensi ya kan, kemudian mengumpulkan data. Jadi ada urutan-urutan langkah-langkah yang lebih kecil. Itu yang saya lakukan. Berarti cara menghadapinya itu buat schedule time berarti ya Pak, bisa dibilang. Boleh jadi. Iya kan. Seperti itu. Betul. Nah, berarti nggak usah lah kayak overthinking, nggak usah lah, buat aja gitu schedule gitu ya Pak. Ya, overthinking itu malah bisa menghambat kita kan, kita panik. Jangan-jangan stres, setelah stres sakit, akhirnya nggak ada yang bisa dikerjakan kalau sakit. Kira-kira begitu. Lalu Pak, menurut Bapak kan Pak, kecenderungan mengerjakan tugas itu mepet deadline Pak. Nah, lalu begitu melekat nggak pada mahasiswa di sekarang? Iya, kalau mengerjakan pekerjaan dengan menunggu deadline, kalau saya melihat deadline itu memang seperti gravitasi. Gravitasi itu kan kalau dekat itu baru terasa. Iya. Jadi memang kecenderungan kita begitu deadline baru sadar bahwasanya wah ini harus dikerjakan. Fenomena di mahasiswa juga ketika dikasih jadwal, ya, dikasih misalnya pengerjaannya seminggu, kan? Pertanyaannya biasanya kapan terakhir Pak? Orang berpikirnya kapan terakhir, padahal sebaiknya ya kapan bisa dimulai, gitu kan? Biasanya kalau deadline itu muncul bukan karena memang mahasiswanya ingin menyiksa diri, tapi memang mereka berpikir bahwasanya segala sesuatu itu akan mudah dikerjakan. Biasanya otak kita ini sering berprasangka sebuah pekerjaan itu bisa selesai lebih cepat. Misalnya ada dikasihkan tugas, ini 1 jam selesai ini, gitu kan? Padahal begitu dikerjakan 1 hari 1 malam harus selesai, baru bisa selesai. Jadi jangan terlalu berprasangka kepada ekspektasi otak kita, tetap harus berjadwal. Itu yang paling utama. Berarti mahasiswa itu bukan nggak pintar atau nggak gimana, cuman kalau saya pernah lihat molor bahasanya gitu ya Pak. Ya benar sekali. Jadi bukan karena nggak pintar dan bukan juga karena malas. Jadi memang manajemen waktu itu yang belum dimiliki sistemnya secara tertata. Kalau gitu kan Pak, banyak lah kan dari pengaruh seperti tadi kan, entah karena model molor atau karena game. Nah ini kaitannya sama media sosial nih Pak. Distraksi digital tuh mempengaruhi kebiasaan menunda tugas nggak kalau menurut Bapak? Ya baik. Kalau media sosial itu sebenarnya kadang kita bermain media sosial itu karena untuk hiburan ya, relax sedikit gitu. Kalau media sosial untuk hiburan atau relax sedikit ya itu seperti makan snack. Snack itu kan kalau sedikit bisa memperbaiki mood gitu kan. Tapi kalau kebanyakan bisa menyakiti timbangan kan, kira-kira begitu. Ada efeknya kalau sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Lalu biasanya niat kita untuk bermain media sosial itu bukan berniat berjam-jam. Biasanya kita pengen buka media sosial itu 5 menit aja deh, sebentar ngisi waktu luang gitu kan. Pengennya bukanya 5 menit gitu. Lalu tiba-tiba sudah jam 1 pagi, begitu saking enaknya. Tapi memang algoritma media sosial itu memang dirancang untuk penggunanya betah berlama-lama, bukan dirancang untuk berhenti gunakan sebentar lalu selesaikan.
itu memang dirancang seperti itu media sosial apapun itu. Nah, kita sebut saja misalnya media sosial yang bisa digunakan mahasiswa, itu semua memang dipikirkan algoritmanya bagaimana penggunanya betah berlama-lama. Jadi memang mereka rekomendasikan apapun yang memang kita senangi. Oleh karena itu obatnya adalah ya dalam menggunakan media sosial kita harus benar-benar komitmen. Biasanya menggunakannya itu waktunya dibatasi. Lalu kalau dalam waktu-waktu yang produktif, misalnya lagi belajar, sebaiknya media sosial itu dimatikan notifikasinya. Nah, handphone kita ini kan kadang ada notifikasi ya, rekomendasi dan sebagainya. Termasuk alat komunikasi seperti WhatsApp, itu kan cukup berpengaruh juga menarik fokus kita ketika kita menggunakan waktu dalam masa-masa produktif itu. Kita belajar, kita mengerjakan tugas, masuk WA kawan, ya kan, dan sebagainya, itu bisa mengganggu. Saya rasa demikian. Kalau saya sendiri kan Pak, gini Pak, misalnya kayak tugas nih, banyak numpuk deadline. Kadang media sosial itu jadi menurut saya sebagai penyembuh Pak. Penyembuhnya gini, ngerjain tugas, overthinking seperti Bapak bilang tadi kan, kayak takut gagal gitu ke depannya. Cuman nemulah di media sosial kata-kata, nah itu yang buat semangat itu Pak. Nemu kata-kata, berarti apalah yang paling besar menurut Bapak yang menunda tugas-tugas itu Pak? Yang paling besar lah Bapak. Menunda tugas itu sebenarnya yang faktor penyebabnya ya. Faktor penyebab menunda tugas itu lebih kepada kita berpikir memang bisa diselesaikan nanti. Lalu kita berpikir istirahatnya sekarang, sibuknya nanti ya. Padahal belum melakukan apa-apa. Jadi itu yang biasanya membuat kita suka menunda. Kalau berbicara tentang sosial media untuk mencari inspirasi, motivasi gitu ya. Nah, itu kebetulan sekali memang yang muncul adalah motivasi gitu ya. Ya kalau misalnya yang muncul adalah drakor gitu kan, klipnya sangat menarik ya, kita kan jadi nonton drakor berepisode-episode gitu. Kira-kira begitu. Jadi memang sebaiknya dijaga agar kita memang tidak benar-benar tenggelam dalam media sosial. Saya rasa. Selain itu kan Pak, pastinya ada nih mereka udah membatasi media sosial, cuman karena antara mereka nih ikut organisasi nih Pak, masuk lagi dalam topik organisasi nih Pak. Nah, menurut Bapak itu antara tugas kuliah atau kegiatan organisasi, banyak nih mahasiswa sulit menentukan itu Pak. Jadi menurut Bapak gimana Pak? Baik. Kuliah sama organisasi itu sama-sama penting. Dari saya sama-sama penting. Kuliah saja tanpa berorganisasi saya rasa sangat banyak yang tidak kita dapatkan. Tapi kalau berorganisasi yang menyebabkan tugas kuliah tidak selesai, ya kan, sibuk organisasinya banyak tapi transkrip nilainya juga banyak C-nya gitu kan, itu juga tidak baik menurut saya. Jadi ini perlu keseimbangan antara organisasi dan kuliah. Kalau kita definisikan kuliah itu banyak waktu yang digunakan untuk pengerjaan tugas. Ketika memang bisa diatur, ditata secara terjadwal, saya rasa tidak ada masalah di sana. Kapan harus mengerjakan tugas, kapan memang mengikuti rapat organisasi, ya, itu bisa dijadwalkan dan bisa diatur sedemikian rupa sehingga dua-duanya bisa berjalan dengan baik. Ya kalau memang pada saat tugas itu deadline hari ini harus mengerjakan 5 tugas dan itu dikumpul besok, ya ada rapat juga, rapat panitia pertama misalnya. Ya kalau masih rapat panitia pertama mungkin kita bisa tunda, bisa negosiasi. Bagaimanapun jadwal bisa dinegosiasikan dengan pihak yang terkait, kan? Apakah bisa ditunda, apakah bisa saya permisi dulu, apakah nanti bisa saya kerjakan di rumah, kira-kira. Saya rasa demikian bisa diatur, semuanya bisa diatur. Berarti kalau gitu Pak, masalah menunda yang Pak tugas kan? Menurut Bapak nih Pak, membedakan kegiatan yang benar-benar paling penting dengan yang hanya terlihat mendesak Pak, itu gimana Pak? Ya, antara yang mendesak dan yang penting. Ya itu Pak. Mendesak itu biasanya menuntut aksi yang dalam waktu dekat. Contohnya tiba-tiba kawan WA, aku OTW ya mau jemput gitu. Atau misalnya kita lagi belajar di kos, tiba-tiba kos kita diketuk pintunya tok-tok gitu ya.
Uh, atau ketika kita mau baru selesai kuliah, ya, sudah punya rencana nih siap kuliah ini langsung mengerjakan tugas. Tiba-tiba kawan ngajak, kawan ini dulu saya beli mouse katanya, misalnya yang sebentar ini itu katanya kan, tapi kan itu butuh waktu 1 jam atau 2 jam juga gitu menemani. Nah itu hal-hal yang mendesak. Tetapi kalau bicara tentang yang penting, itu kita bicara tentang nilai. Nah, penting itu biasanya bernilai di masa depan dengan bobot yang lebih besar. IP ya kan itu nilai, kemudian karakter itu nilai. Jadi ketika kita menghadapi setiap ajakan, kemudian permintaan dari teman dan sebagainya, nilai saja dia sebagai penting atau tidak penting. Ya kalau diajak ditemani gitu kan, ditemani. Kita kan punya tugas yang harus dikerjakan dan tugas itu bernilai lebih penting tentunya. Nah, maka saya rasa dengan memilah-milah seperti itu bisa kita lihat dengan jelas mana yang mendesak, mana yang penting. Ada juga yang penting dan mendesak, ya kan? Penting mendesak misalnya besok ujian gitu kan, belum ada belajar misalnya, ya harus baca gitu kan. Bagaimana kita terjun ke ujian tanpa belajar kan? Itu penting dan mendesak. Ada yang penting tapi tidak mendesak. Misalnya kalau tugas mahasiswa di Unimed kan ada 6 tugas ya. 6 tugas itu biasanya kadang-kadang banyak dosen yang memberikan tugas itu di awal. Artinya sudah tahu apa mau dikerjakan, hanya waktunya kan masih panjang, perasaan kita masih panjang. Nah, itu adalah penting tapi tidak mendesak. Sebaiknya prioritaskan pada hal itu. Yang penting dan belum mendesak itu dikerjakan. Berarti yang penting lah dulu baru. Penting dulu. Nah, soalnya kan kalau kuliahnya pasti dikirimkan apa tuh namanya Pak? Tugas-tugas biasanya kan tugas-tugasnya langsung ada tuh kan Pak? JRPS-nya. Nah, JRPS-nya itu. Benar. Kalau dari saya gini dulu Pak, misalnya kan JBR, JDR. Nah itu dulu yang paling saya kerjakan dulu tuh Pak. Wah, bagus sekali. Soalnya kan nanti kan itu nampak anggapnya nyari jurnalnya, nyari bukunya gitu kan. Nah, jadi nampak dianggap sepele, cuman itu pula yang menurut saya yang paling penting. Jadi di pertengahan dulu yang saya kerjai, baru di akhirnya gitu. Iya. Kadang kan kita tidak memulai tidak tahu mau mulai dari mana, ya kan? Kemudian kita merasa bahwasanya ini masih bisa ditunda, masih banyak waktu gitu. Kemudian menunggu situasi yang memang benar-benar mendukung, misalnya nunggu waktunya seminggu lagi bisa gitu kan. Nunggu ada kawan mengerjakan misalnya, atau nunggu kafe sunyi baru kita kerjakan gitu. Jadi situasi seperti itu kadang-kadang dalam pikiran kita rasa itu akan ada, tapi yang datang malah tiba-tiba deadline sudah di depan mata. Maka obatnya tetap daftarkan dulu yang mana yang penting, seperti tadi CGR. Kemudian CGR itulah contohnya kan. Kalau dia dalam bentuk satu tugas CGR, kita akan melihatnya menjadi sebuah pekerjaan yang kompleks kan. Padahal begitu kita atur, kita pecah menjadi beberapa pekerjaan kecil, sebenarnya itu pekerjaan yang mudah. Dan jangan lupa untuk dikerjakan, ya kan? Biasanya kalau saya sering sarankan sama mahasiswa itu setiap minggu itu punya plan, ambil waktu sekitar 15-20 menit di awal minggu, kira-kira seminggu ini apa yang harus dikerjakan. Kemudian di setiap pagi atau di akhir malam itu coba pikirkan besok, tuliskan beberapa hal yang mau dikerjakan, lalu ambil 3 prioritas, fokus saja pada 3 ini daripada 15 pekerjaan tapi tak tersentuh, ya kan? Bagus 3 selesai gitu. Kira-kira begitu. Biar kuantitasnya dikit tapi kualitasnya ya Pak. Ya, kalau 3 1 hari kan kali 5 hari kan sudah 15 gitu. Balik lagi nih Pak, yang seperti Pak bilang tadi kan, jangan menjadikan organisasi itu nilainya jelek gitu kan Pak. Nah, jadi menurut pandangan Bapak nih kan Pak, mahasiswa yang terlalu fokus pada organisasi sampai kuliahnya terabaikan tuh, dari Bapak sendiri itu kenapa Pak? Ya sebenarnya ini cara pandang. Iya, Dia berpikir bahwasannya yang pasti organisasi itu bukan pelarian dari kuliah. Ya, kalau kita berpikir pelarian dari kuliah, memang kita daripada kuliah lebih enak berorganisasi. Jadi kalau memang dipandang enaknya, ya karena enak di organisasi jadi nggak ikut kuliah gitu kan. Saya rasa itu bukan hal yang baik dan patut dicontoh. Keseimbangan itu perlu. Jadi berorganisasi kita aktif, karena memang fungsi berorganisasi itu sendiri kan kemampuan leadership, membangun karakter, jaringan kita, dan
biasanya itu tidak kita dapatkan kalau hanya kuliah saja. Tetapi kembali saat ini kita nih bisa berorganisasi itu karena kita mahasiswa gitu kan. Ada organisasi di Unimed ini. Kita bisa ikut kan karena kita mahasiswa. Kalau kita nggak mahasiswa di Unimed, kita orang luar gitu, mau ikut organisasi kan nggak bisa. Artinya apa? Memang jati diri kita itu mahasiswa itu yang utama. Mahasiswa yang belajarnya di dua hal, ya kan? Satu di perkuliahan, yang kedua di organisasi. Jadi itu dua wadah perkuliahan yang memang harusnya bisa berjalan beriringan. Jangan tidak seimbang, itu tidak baik. Pak, saya sih Pak, apalagi kan kalau saya lah nih, karena saya kan organisasi juga kan Pak, ikut Pak. Jadi benar nggak Pak, apa yang di bangku kuliah itu nggak ada di organisasi itu. Salah satu contohnya belajar administrasi gitu Pak, buat surat, lipat surat. Saya dulu kan lihat waktu SMA lah, guru-guru SMA di ETU biasanya kan Pak, kok keren kali kan belajar administrasi ini. Jadi pas mahasiswa nih saya ikut organisasi dan bersyukurnya bisa belajar gitu Pak, belajar administrasi itu yang tidak diajarkan di bangku perkuliahan. Iya, jadi tidak lama dari saya wisuda itu saya ya, karena saya sudah mengajar sebelum wisuda S1 kan, sudah mengajar. Ya tidak berapa lama dari setelah mengajar itu saya tahu menjadi wakil kepala sekolah. Jadi menjadi wakil kepala sekolah kita berurusan dengan administrasi itu kan. Dan karena kita sudah punya pengalaman, kita selangkah 1-2 langkah di depan orang-orang yang tidak berorganisasi. Itu kelebihan utama. Kita juga punya jaringan. Jaringan itu kan tidak serta-merta artinya kadang-kadang rezeki itu kan terbukanya karena banyak silaturahmi, banyak kenal kita, orang mengenal kita dengan baik, ya kan. Ketika dia mendapatkan informasi kebutuhan tentang misalnya butuh, ini harus cari narasumber misalnya, siapa ya ini kan. Nah karena dia kenal kita dan kita berorganisasi dengan baik, dia bisa melihat kemampuan kita ketika kita berorganisasi, ya kita ditawarkan gitu kan. Itu kan membuka rezeki jadinya, jaringan itu. Dan itu kalau kita hanya sebatas perkuliahan saja, tentu tidak banyak yang bisa terbuka jalan itu. Saya rasa demikian. Berarti relasi itu memang betul-betul untuk masa depan lah berarti ya Pak ya? Ya itu penting sekali dibangun. Siapa yang menanam dia menuai. Makin banyak yang ditanam, ya makin banyak yang kita tuai. Cuman satu lah tadi, jangan sampai lalai ya Pak ya? Iya, jangan sampai lalai. Apalagi kalau kita berorganisasi kan, kita selagi mahasiswa berorganisasi kan. Iya. Orang lain kan juga punya kekuatan, kita punya kekuatan. Kalau kita sudah lama susah bareng gitu kan, kemudian di kemudian hari kawan kita punya kesempatan yang lebih baik, misalnya kan, ya kita bisa terikut karena kita sudah menjadi kawannya sejak dulu gitu kan. Nah, tapi kalau kita berharap dia sudah sukses baru berharap kita kenal dia dekat-dekat gitu kan, ya itu seperti punya kepentingan. Saya rasa memang organisasi itu penting sekali bagi mahasiswa. Lanjut gini Pak, itu kan berarti kan kalau dari saya tadi kan tim pro organisasi lah kan. Ada yang timnya misalnya gini Pak, dia mau ikut organisasi, cuman karena tugas tadi menumpuk kan Pak, dia kayak utamakan tugasnya itu, cuma dia pengen ya ini masuk organisasi itu. Jadi bagaimana menurut Bapak cara mengatasi rasa tidak enak tersebut gitu? Oke. Pertama, asumsi saya si mahasiswa ingin masuk ke organisasi, dia masuk nih, masih ingin ya. Pada saat ini dia lebih sering mengalami time management krisis nih ya. Belum berorganisasi saja tugas sudah banyak menumpuk dan sebagainya. Dan saya rasa dengan dia terjun ke organisasi, disitulah dia belajar untuk time management itu kan. Saya sendiri belajar time management itu memang di organisasi, bukan di kampus gitu. Bukan di perkuliahan itu maksud saya. Jadi memang dengan berorganisasi kita belajar time management krisis itu ya, antara kegiatan organisasi dengan kegiatan perkuliahan itu kita pelajari secara langsung. Kemudian kalau pada masa tertentu kadang tugas sudah menumpuk, waktu sudah deadline, ada kegiatan, ya kan, ada kegiatan lagi di sini. Asumsi saya kita sudah berada di dalam organisasi. Satu hal memang mengatakan tidak itu memang sulit ya, nggak enak gitu ya. Tapi kembali ke skala prioritas. Ya. Sampaikan saja dengan sopan kalau memang ada hal-hal yang memang
perlu kita kita sisihkan atau kita tunda kepada orang lain gitu ya. Jadi menolak, mengatakan tidak itu kepada orang lain itu penting juga, perlu dilatih juga. Nah, bukan bermaksud sombong tapi katakan dengan sopan ya. Misalnya kayak tadi diajak ada pertemuan rapat gitu ya, ikut-ikut dulu gitu, tapi tugas sedang menumpuk gitu kan. Ya kita bisa saja menolaknya, tidak apa-apa, kita tolak bahwasanya ya saya lagi ada tugas, tapi lain kali jangan saya atur waktu lebih baik sehingga saya akan punya waktu untuk mengikuti. Jadi memang kembali menolak itu ya perlu juga menolak hal-hal yang memang kita rasa ada yang lebih prioritas. Tapi kembali kalau kita sudah punya time management yang baik, ya tugas kuliahnya juga tertata, selesai dengan terjadwal, kita pasti lebih leluasa berorganisasi, kembali lagi ke sana. Jadi time manajemennya bagus, kuliahnya lancar, organisasinya juga lancar. Nggak perlu bilang tidak. Kenapa? Karena tugas juga ada aman kan, nggak deadline. Ya begitu diajak berorganisasi kita mudah saja untuk ikut. Kalau dari saya sih Pak, misalnya mengatur time manajemen itu kan Pak. Apalagi kok di jurusan matematika tuh lapraknya dan semester 1 semester 2 ada tuh laprakan Pak. Apa tuh? Laporan praktikum. Oh gitu. Itu kan biasanya kan di medsos itu kan tentang laprak intinya itu semua kan Pak. Jadi kalau dari saya tuh misalnya kan organisasinya ini dari Sabtu Minggu misalnya gitu kan, Sabtu sama Minggu organisasinya. Jadi saya tulis dulu lapraknya semua kan, sampai yang belum masuk ke ininya, belum masuk ke materinya. Cuman karena tadi ada relasi itu Pak, karena nanya-nanya lah ke abang-abang tingkat, kakak tingkat, boleh lihat referensi lapraknya nggak Kak? Nah, jadi itu ditulis dulu, udah siap semua kan, ada siap 1 atau 2, lanjutlah fokus organisasi. Kalau dari saya sih gitu. Fokus juga gitu. Jadi bahkan organisasi sendiri bisa menjadi wadah untuk mendukung tugas. Misalnya kita bentuk kelompok belajar lewat organisasi, bisa juga ya kan, kayak di HMJ bisa misalnya bimbingan laprak misalnya dari kakak seniornya langsung membimbing adik-adiknya lewat organisasi. Saya rasa malah lebih selaras dengan kalau seperti itu. Lalu nih Pak, masuklah Pak tadi yang karena ada tugas menumpuk, stres, overthinking. Menurut Bapak itu dari pengaruh krisis manajemen waktu terhadap kesehatan mental mahasiswa seberapa besar pengaruhnya itu Pak? Ya kalau udah time management krisis, sudah krisis waktu ya, waktu tugas menumpuk, waktunya tidak banyak, ini bisa menimbulkan stres itu sendiri mungkin bisa mengganggu waktu kualitas tidur. Karena tidurnya kurang, efeknya tidak, produktivitasnya juga menurun, otaknya juga tidak bisa bekerja keras. Akibatnya ya pekerjaan makin menumpuk, tidak selesai. Ya kembali lagi karena pekerjaannya menumpuk dan tidak selesai, stres lagi gitu kan, makin stres. Jadi ini seperti lingkaran setan gitu ya. Jadi sangat berefek kepada mental mahasiswa gitu. Tapi yang paling berbahaya saya rasa adalah ketika mahasiswa berpikir, oh aku memang tak mampu mengendalikan waktu, aku memang lemah ini, aku memang nggak bisa ini olah tugas banyak kali gitu ya. Itu yang paling berbahaya. Padahal sebenarnya semuanya bisa ditata dan bisa diperbaiki. Soalnya kan banyak tuh Pak berita-berita yang tersebar mahasiswa bunuh diri karena tingkat stres yang tugas menumpuk, ditambah lagi tuntutan dari keluarga gitu kan Pak. Jadi kan pola overthinking itu deh, pikiran tadi ya Pak, harus dikontrol lah berarti ya Pak ya. Iya, nah begitu kita pada fase krisis itu ya, berhadapan dengan tugas yang banyak tadi dengan waktu yang singkat, ya memang jangan dipikirkan, kerjaan itu harus dikerjakan, bukan dipikirkan. Maka yang pertama saran saya ya break dulu, coba ambil waktu dulu sebentar, coba rehat sejenak, tarik nafas mendalam, lalu coba dituliskan saja pekerjaan-pekerjaan itu, tuliskan. Jangan-jangan dengan kita tuliskan itu sudah menyelesaikan setengah masalah. Karena kita sudah berkurang stresnya kan. Lalu dari yang sudah kita tuliskan itu ternyata kita bisa melihat dengan mudah mana pekerjaan yang memang lebih utama diselesaikan dan lebih mudah. Utamakan biasanya karena kita dalam kondisi stres gitu ya.
ambil saja dulu pekerjaan yang memang bisa selesai 30 atau 60 menit. Selesai begitu, ambil sebuah pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam 1 jam gitu kan. Lalu fokus pada pekerjaan itu. Nah, ketika kita berhasil mengerjakan satu tugas, biasanya itu bisa meningkatkan kepercayaan diri kita, menurunkan stres, dan kita yakin untuk mengerjakan pekerjaan berikutnya. Jadi nama misalnya contoh tadi kan Pak, saya ini pusing, habis itu stres, kewalahan sama tugas yang numpuk itu kan Pak. Langkah pertama yang paling aman agar itu saya tuh tidak panik gitu Pak, tidak panik apa itu Pak? Ya, yang pertama yakin bahwasanya masalah itu ada di luar, tugas itu ada di luar, bukan di kita. Artinya kita harus bisa mengendalikan itu, ya. Yang kedua itu tadi saya bilang, ambil waktu sejenak menuliskan, ya, brain dump tadi, tuliskan pekerjaan-pekerjaan itu. Lalu jangan tunggu suasana hati yang baik baru mau mengerjakan, gitu ya. Nah, jangan tunggu seperti itu, kerjakan secepat mungkin, ya. Mulailah secepat mungkin, ambil langkah-langkah pertama untuk mengerjakan itu. Karena kalau kita mengerjakannya dengan stres duluan, gitu ya, stres duluan itu akan menghambat pekerjaan kita, sehingga otak kita sudah lelah sendiri ya, padahal yang mau dikerjakan juga banyak. Tapi yang utama ketika menghadapi persoalan seperti itu, yang paling utama jangan pernah lupa kesehatan. Karena begitu kita tumbang, mau cerita deadline atau apa, semua tak bisa dikerjakan. Bahkan sarjana S1 itu pun nggak ada artinya Pak. Iya, itu yang paling utama. Bukan kata orang kan kesehatan yang mahal, bukan kesehatan yang mahal. Iya. Berarti malah sakit itu yang mahal ya Pak. Iya, jadi persoalan iya. kalau udah sakit kan. Awak ngejar sarjana gitu kan, gara-gara ngejar itu malah nggak dapet keduanya gitu yang Pak. Sarjana nggak dapet, kesehatan nggak dapet, jadi tidak salah siapa-siapa, iya. Kitanya yang kurang mengatur waktu, kurang mengelola pola makan gitu ya. Baru Pak, balik lagi lah tuh Pak ke masalah media sosial dan perangkat elektronik seperti handphone ini kan Pak. Dari Bapak sendiri bagaimana tuh mengendalikan agar godaan itu pengaruh gitu Pak? Iya. Jadi memang notif itu saya kendalikan. Jadi WA itu kalau dibuat suaranya maka bunyinya akan hampir setiap menit. Gitu ya. Dia bunyi dan kita selalu tergoda untuk melihat, ya kan, siapa yang mengirim. Ketika kita lihat siapa yang mengirim, kita tergoda untuk apa yang dikirimnya gitu. Jadi itu akan menghabiskan banyak energi. Itu masih di WA saja gitu. Belum lagi sosial media. Maka yang pertama, ambil waktu khusus saja untuk misalnya sosial media gitu. Ambil waktu khusus saja, misalnya saya punya rekan itu kalau lagi makan, jadi pas makan siang disitulah dia nonton, misalnya nonton YouTube gitu kan, atau buka media sosial. Ya selesai makan, media sosialnya selesai gitu. Nah itu kan memang benar-benar mengendalikan media sosial. Jadi paling utama adalah notif, yang kedua kendalikan waktu media sosialnya. Jangan sampai tenggelam gitu ya. Begitu dimulai niatnya 5 menit, akhirnya 5 jam, kan sayang sekali. Otak kita sudah lelah, baru begitu mau mengerjakan tugas, ya tinggal sisa-sisa tenaga. Jadi ini akan sangat menghambat. Betul juga tuh Pak. Ada juga kan Pak dosen juga pernah cerita rekan dia juga kan Pak. Jadi pola belajarnya itu gini Pak. Dari jam dari habis Isya, selesai sholat Isya, tidur sampai jam 12. Nah, habis jam 12 beliau ini nggak nugas dulu untuk supaya refreshing otaknya, main PS jam 1 malam gitu Pak. Oh gitu. Iya, jam 1 malam sampai jam 3, jam 2, udah jam 2 malam, udah pagi lah ya Pak, jam 2 pagi kan, barulah dia lanjut menugas itu Pak. Berarti yang paling penting itu titik kebahagiaan berarti ya Pak ya. Sebenarnya kalau saya melihat dia sudah mungkin ya, dia sudah menemukan pola kerja otaknya, dan saya rasa itu tidak bisa berlaku untuk semua orang. Ada yang memang dia model tidurnya itu, ya model tidurnya di dekat-dekat jam 12 malam baru sampai ke pagi. Ada yang memang seperti itu, habis Isya sampai ke jam 12.
mungkin maksud dia bermain PS adalah agar dia tidak ngantuk, ya kan? Karena begitu bangun langsung mengerjakan tugas biasanya 5 menit tidur lagi gitu karena mungkin langsung berat, tapi mungkin efek energi bahagia dari game itu mungkin yang bisa membuat dia tidak memilih kembali tidur. Begitu lewat 1 jam 2 jam dia tidak tidur lagi, mungkin itu sudah bisa menahan dia untuk tidak ngantuk sampai ke pagi. Jadi itu strategi saja saya rasa, strategi beliau. Intinya bagaimana kita menemukan pola yang paling cocok sama kita. Nah, yang pola paling cocok sama kita ada yang modelnya dia modelnya belajar dulu. Jadi belajarnya dari sisa itu belajar sampai malam baru tidur. Kalau yang tadi terbalik ya kan, tidur dulu baru belajar. Itu tinggal kita mana yang paling cocok. Saya rasa demikian. Iya benar Pak. Kalau beliau tadi kan main PS Pak. Kalau saya nih Pak, ya sama seperti beliau juga tidur dulu kan, malah lebih fokus itu belajar pagi Pak. Nah kenapa kayak mau ujian itu kan untuk SMA, SMP, SD pun habis sholat, sebelum sholat subuh pun waktu ngaji-ngaji itu udah terbangun, cuci muka tuh di situ luar biasa fresh otaknya itu Pak. Ya, maksudnya saja. Jadi kemampuan kita menemukan pola dari cara kita belajar. Kapan waktu otak kita ini paling optimal bekerja. Rekan saya juga ada yang ketika rapat organisasi menunggu rapat itu dia buka buku, ya itu juga sangat mudah masuk sama dia gitu. Jadi itu tinggal kita menemukan pola. Jangan menyerah, terus temukan pola yang terbaik saya rasa. Balik lagi Pak, kita cerita pengalaman organisasi Bapak tadi Pak. Dari cara manajemen waktu, ada nggak Pak kesalahan manajemen waktu terbesar yang Bapak alami dan pelajaran penting apa yang bisa diambil dari kesalahan itu Pak? Ya, saya rasa kalau itu adalah mengatakan iya pada banyak hal. Nah itu cukup disesali gitu. Mengapa demikian? Maksud saya adalah kadang kita merasa sungkan kita untuk mengatakan tidak, ya. Namanya juga kawan yang nimpa gitu misalnya. Jadi kita untuk mengatakan tidak itu berat sehingga kita mengatakan iya. Padahal begitu kita mengatakan iya pada satu hal, sebenarnya kita sudah mengatakan tidak pada hal lain. Contoh kalau teman kita ngajak duduk nongkrong gitu kan di malam hari, berarti kita mengatakan tidak untuk tidur cepat. Kira-kira begitu. Jadi harus benar-benar lebih selektif untuk mengatakan ya dan belajarlah untuk mengatakan tidak dengan sopan. Saya rasa demikian. Kalau flashback lagi Pak, misalnya diberi kesempatan balik ke masa kuliah gitu kan Pak. Flashback lagi kita. Apalah yang Bapak ingin ubah dari ya yang terkait cara mengatur waktu itu Pak? Ya, kalau kembali ke masa kuliah, saya tidak akan mengubah skripsi saya. Kenapa coba? Kenapa coba? Ya repot. Banyak waktu kita. Saya akan ubah beberapa hal. Yang pertama, selalu membuat rencana di awal minggu. Itu penting sekali. Lagi-lagi schedule time lagi. Plan week ya. Nah, rencana mingguan itu memang harus ada. Minggu itu apa menjadi fokus kita. Kemudian setiap hari tentu ada prioritas pekerjaan yang menjadi prioritas kita. Setiap kita fokus pada misalnya 3 hal saja, 3 pekerjaan saja dan itu selesai, itu sebenarnya memberikan energi yang besar kepada kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jadi fokus menyelesaikan satu masalah. Ibaratnya buka laptop, terlalu banyak yang dibuka tapi gak ada yang selesai, itu malah menyakitkan. Udah buka laptop, apa yang bingung buka di sini lompat kemari jadi jadi bingung gitu. Apalagi di laptop ada lagi WA yang bernotif lagi kan, untuk lagi kirimkan dulu file ini, mengirimkan file ini, kita sudah mengerjakan tugas tadi kan, jadi balik lagi itu akan memakan waktu yang sangat banyak. Jadi salah satu yang pengen saya ubah itu tadi untuk mengendalikan waktu saya tadi. Terakhir lagi Pak, bolehlah untuk pertanyaan terakhir nih untuk mahasiswa-mahasiswi yang merasa gagal, bolehlah kasih pesan-pesan motivasi nih Pak. Gagal apa nih maksudnya? Ya kayak saya bilang tadi kan udah terlanjur masuk kejebur ke jurusan ini, sama jurusan awal gitu. Pernah gitu apa motivasinya ya Pak? Karena topik kita manajemen time management krisis, mungkin lebih kepada merasa gagal mengelola waktu. Saya rasa itu yang mungkin saya komentari.
kepada yang mahasiswa yang merasa gagal dalam mengatur waktu, ya, izinkan saya menyampaikan yang pertama, Anda tidak sendirian, ya, dan itu bisa diubah, ya, itu bisa diubah. Apakah itu karena kebawa dari kebiasaan SMA dulu, itu bisa diubah. Apakah karena kebiasaan menunda, itu bisa diubah. Kemudian ambil langkah kecil, ya, ambil langkah kecil itu artinya mulailah dari memilah aktivitas. Dahulukan aktivitas yang prioritas meskipun dia belum mendesak. Nah, jadi sudah tahu kita nih ada CCR, ya kan, dikasih di pertemuan ini dan bisa dikerjakan sekarang, gitu kan. Kenapa harus minggu depan? Dan fokus saja pada melakukan yang bisa dilakukan. Jangan coba menjadi orang lain melakukan yang tidak bisa dilakukan. Saya rasa demikian. Baik Pak, terima kasih banyak lah Pak atas tips Ya. dan pengalamannya dengan Pak, karena ini pun nggak diajarkan juga di bangku perkuliahan masalah kayak gini kan Pak. Ya. Betul itu juga Pak. Jadi mulai dari memahami apa itu tadi manajemen krisis, baru penyebabnya, sampai berbagai teknik praktis yang dialami mahasiswa ini dalam kehidupan sehari-hari yang membuat pola tidur mereka berkurang, gitu kan Pak. Jadi yang paling utama itu Anda tidak sendirian berarti. Anda tidak sendirian. Dosen juga begitu Iya. sebenarnya. Kami juga sering berhadapan dengan yang seperti itu. Semoga teman-teman yang melihat ruang bicara kita ini Pak, bisa lah mengambil pola belajarnya dan bagaimana mengatur pikiran ini Pak. Jangan sampai gara-gara mengajar sarjana kesehatan pun hilang juga berdua ya Pak. Amin lah, amin amin. Semoga pun saya pun cepat juga Pak. Iya, Cepat juga. sehat terus. Ya, amin amin amin. Terima kasih kepada Bapak Rizky Habibi Sama-sama. SPDMSI. Semoga dari ya ruang bicara kita ini menjadikan pembangkit untuk mahasiswa-mahasiswa, terutama mahasiswa jurusan matematika. Jangan lupa menonton ya Pak. Ya. Nah, Semangat terus. iya, harus semangat. Terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang lebih mengikuti podcast ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Semoga membantu teman-teman lebih siap menghadapi tugas-tugas KKN ini ya Pak. Ya. Jangan lupa juga pola tidur, apa itu lagi, berolahraga juga Pak. Olahraga juga. ya, gerak fisik. Nah, ya. Dan untuk teman-teman pun yang berorganisasi, jangan sampai lalai karena organisasinya. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.